Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Pak Badrus selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Teori dan juga kepada teman-teman yang mungkin saja sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sinkronisasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Oke, jadi perkenalkan nama saya Andre Benedik Simangunsong dengan NIM 187241010. Saya Lintang Asya dengan NIM 187241016. Saya Saha Imtinan dengan NIM 187241017. Saya Sabita Syahri dengan NIM 187241018. Saya Dania Veronica Pangaribuan dengan NIM 187241056. Saya Prithvi Adelia Zila Vega dengan NIM 187241099. Oke, jadi sudah kenalan ya. Selanjutnya kita akan membahas kira-kira apa aja sih yang akan dibahas pada kali ini. Kalau teman-teman lihat, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Peterson Solution dan juga Dining Philosopher's Problem. Di Peterson Solution, kita akan belajar latar belakangnya, prinsip kerja, kemudian ada mutual exclusion, progress, bounded weighting, kelebihan, dan kekurangan. Sedangkan di Dining Philosopher's Problem, kita akan belajar latar belakangnya, apa itu starvation, deadlock, kemudian cara mengatasinya, dan simulasinya. Teman-teman sudah nggak tidak penasaran kan? Oke, tanpa basa-basi, mari saja kita lanjut ke materi kita yang pertama. Peterson Solution. Lanjut. Dalam sistem operasi modern, beberapa proses sering dijalankan secara bersamaan, concurrent execution, dan saling berbagi sumber daya atau data yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan race condition, yaitu keadaan ketika hasil akhir eksekusi program bergantung pada urutan atau waktu proses-proses tersebut mengakses data bersama. Race condition dapat menyebabkan inkonsistensi data, kerusakan sistem, atau hasil komputasi yang tidak dapat diprediksi. Nah, untuk mengatasinya, diperlukan mekanisme sinkronisasi proses yang bertujuan untuk mengatur akses proses terhadap sumber daya bersama. Salah satu aspek fundamental dari sinkronisasi ini yaitu saling meniadakan atau mutual exclusion, yaitu memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat berada di critical section pada suatu waktu. Nah, ada beberapa solusi sinkronisasi yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu satu, solusi berbasis perangkat keras, seperti instruksi test and accept, compare and swap, atau fetch and add, yang secara atomik mengatur hak akses terhadap sumber daya. Kedua, solusi berbasis perangkat lunak, yang mengandalkan logika program tanpa instruksi khusus dari CPU. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari algoritma Peterson Solution. Nah, yang pertama ini ada saling meniadakan mutual exclusion yang dimana ketika kondisi while memastikan hanya satu proses yang dapat memenuhi syarat untuk masuk ke critical section. Nah, sehingga mencegah terjadinya konflik atau akses bersamaan. Lalu ada kemajuan atau progres. Nah, jadi algoritma ini menjamin tidak ada terjadi deadlock. Nah, jika proses PI ingin masuk dan PJ tidak, maka PI dapat segera masuk tanpa penundaan. Lalu ada penantian terbatas atau bound waiting. Nah, setiap proses ini hanya menunggu maksimal satu giliran proses lain yang sebelumnya memperoleh akses. Nah, ini sehingga mencegah terjadinya starvation. Kesederhanaan, simplicity. Jadi termasuk ini solusi perangkat lunak yang murni paling sederhana sehingga sering digunakan dalam konteks pembelajaran dan demonstrasi konsep sinkronisasi. Lalu ada solusi berbasis perangkat lunak murni yang dapat diimplementasikan pada sistem yang tidak memiliki primitif sinkronisasi perangkat keras.
Ya, ini menjadikannya fleksibel dan portabel. Nah, di lain sisi ada keterbatasan pada algoritma ini, yaitu hanya untuk 2 proses. Nah, maksudnya ini ekstensi ini untuk banyak proses atau end process version atau filter algorithm ini memang ada, namun implementasinya jauh lebih kompleks dan tidak efisien dibandingkan solusi lain seperti semaphore atau mutex. Lalu ada menunggu atau busy waiting, mengakibatkan pemborosan sumber daya CPU karena prosesor tetap aktif tanpa melakukan pekerjaan produktif. Dalam sistem modern, pendekatan ini digantikan oleh mekanisme sleep atau wake up yang lebih efisien. Lalu ketiga, kegagalan pada arsitektur modern. Pada CPU modern, kompiler dan perangkat keras sering melakukan instruction recording atau akses memori yang tak berurutan demi optimasi kinerja. Nah, ini mengakibatkan dapat melanggar asumsi otomasitas dan menyebabkan kegagalan dalam menjamin mutual exclusion. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dari algoritma Peterson. Di algoritma Peterson ini bekerja dengan menggunakan 2 variabel utama, yaitu Boolean flag yang digunakan untuk menunjukkan apakah proses tersebut ingin masuk ke critical section atau tidak, dan juga variabel turn yang digunakan untuk menentukan giliran proses mana yang diizinkan untuk masuk ke critical section. Di algoritma Peterson ini terdapat langkah utama, yaitu yang pertama, proses siap memasuki bagian kritis yang ditandai dengan proses tersebut bernilai true. Kemudian, memberikan giliran kepada proses lain. Jika kedua prosesnya siap bersamaan, maka salah satu dari proses tersebut akan memberikan giliran ke proses yang lain. Kemudian, ada menunggu sampai kondisi aman untuk masuk. Ini terjadi di loopingan while, di mana jika proses tersebut bernilai false dan juga itu merupakan giliran dia sendiri, maka proses yang lain akan bisa masuk ke critical section. Kemudian ada critical section. Di bagian ini hanya satu proses saja yang dapat berjalan pada satu waktu. Kemudian yang terakhir yaitu reminder section. Ini merupakan bagian di luar critical section setelah prosesnya selesai menggunakan sumber daya bersama. Bisa di next. Ini merupakan kerja dari algoritma Peterson untuk proses untuk proses 0 dan proses 1. Bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion ini merupakan cara untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Tanpa mutual exclusion ini dapat menyebabkan race condition. Ini terjadi pada proses loopingan while, di mana loopingan while ini memastikan apakah proses itu ingin masuk eh, ke dalam critical section atau tidak yang ditandai dengan proses tersebut bernilai true atau false dan juga apakah itu merupakan giliran dia atau tidak yang ditandai dengan variable turn. Bisa di next. Sekarang yang kedua yaitu analisis progres, di mana analisis progres ini sendiri, jika tidak ada proses di critical section dan ada proses yang ingin masuk, maka beberapa proses yang ingin masuk akan diizinkan masuk tanpa penundaan, di mana ini diinisialisasi dengan kode flag i sama dengan true atau flag 0 sama dengan true. Next. Selanjutnya juga ada analisis bounded waiting. Apa sih analisis bounded waiting? Yaitu adanya batasan waktu bagi suatu proses untuk menunggu sebelum akhirnya diizinkan masuk ke critical section. Di mana bounded waiting ini mencegah terjadinya starvation. Dengan kode atau inisialisasi yaitu while flag i double n turn sama dengan 1. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu Peterson solution adalah salah satu solusi sinkronisasi berbasis perangkat lunak yang efektif untuk mengatasi race condition pada dua proses yang berkaitan secara konkuren. Di mana algoritma Peterson ini menggunakan dua variabel utama yaitu
flag yang dimana flag ini menandakan apakah proses PI ingin masuk ke critical section atau tidak. Dan yang kedua yaitu turn, di mana dia akan menentukan giliran proses mana yang akan diizinkan. Nah, melalui ini, algoritma Peterson sendiri ada 3 syarat, yaitu yang pertama, mutual exclusion, yaitu saling meniadakan, di mana hanya satu proses yang berada di critical condition pada satu waktu. Yang kedua, yaitu progress, di mana jika critical condition kosong, keputusan akan dibuat secara adil dan tidak bergantung. Dan yang terakhir, yaitu bounded waiting, di mana setiap proses akan mendapatkan gilirannya dalam waktu yang terbatas. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Dining Philosopher Problem. Sebelumnya yang seperti kita tahu, sistem informasi itu dirancang agar beberapa proses itu bisa berjalan bersamaan atau biasa kita sebut itu konkuren atau multitasking. Nah, ketika beberapa proses ini berinteraksi, itu dibutuhkan sebuah sinkronisasi agar tidak terjadi suatu masalah. Beberapa masalah yang terjadi itu ada deadlock dan juga starvation yang bakal kita bahas di contoh klasik ini yaitu di Dining Philosopher Problem. Next. Oke, jadi Dining Philosopher Problem itu menggambarkan situasi di mana ada 5 filsuf yang duduk melingkar dan berbagi 5 sumpit, di mana setiap filsuf itu perlu 2 sumpit untuk makan. Dan jika semua filsuf mengambil 1 sumpit secara bersamaan, maka tidak ada yang bisa makan karena mereka saling menunggu sumpit yang lain. Nah, kondisi saling menunggu ini biasa kita sebut dengan deadlock. Next. Oke, jadi deadlock adalah kondisi ketika 2 atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Untuk di konteks Dining Philosopher Problem sendiri itu, deadlock terjadi ketika semua filsuf lapar pada saat yang sama dan masing-masing sudah mengambil sumpitnya masing-masing di tangan kiri. Lalu semuanya menunggu sumpit di tangan kanan yang sedang dipegang oleh tetangganya. Akibatnya, semua proses ini terhenti secara permanen tanpa ada yang menyelesaikan prosesnya. Next. Oke, untuk tantangan dari deadlock sendiri, yang pertama itu sulit mendeteksi deadlock secara real time. Misalnya ketika ada suatu proses yang menunggu proses yang lainnya, di mana proses ini juga menunggu proses yang lainnya, itu akan mengakibatkan sebuah rantai yang panjang yang saling menunggu. Sehingga eh, rantai panjang ini sulit dideteksi secara langsung. Lalu, sehingga diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan, contohnya seperti manajemen sumber daya, pengecekan safe state, maupun recovery ketika deadlock ini sudah terjadi. Dan kesalahan dalam manajemen sumber daya ini dapat menyebabkan sistem macet total atau deadlock terjadi. Next. Oke, masalah yang selanjutnya yaitu ada starvation. Di starvation ini terjadi ketika suatu proses tidak pernah mendapat giliran untuk menggunakan sumber daya karena selalu didahului oleh proses lain. Di contoh dari filosofer Problem sendiri itu, starvation terjadi ketika seorang filsuf terus-menerus gagal mendapatkan 2 sumpit karena selalu diambil oleh tetangga lainnya. Untuk tantangannya yaitu menjamin keadilan atau fairness. Jadi, di setiap proses itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan prosesnya. Kalau di dalam di Dining Philosopher Problem sendiri itu, seperti setiap filsuf itu harus memiliki peluang yang adil untuk menyelesaikan prosesnya, sehingga tidak ada proses yang mendapatkan bagian duluan ataupun yang tertinggal. Lalu, untuk starvation sendiri itu ada mekanisme yang bisa digunakan, yaitu ada 2. Yang pertama ada priority aging dan juga queue fairness untuk mencegah terjadinya starvation. Untuk priority aging sendiri itu adalah ketika suatu proses sudah menunggu terlalu lama dan akhirnya prioritasnya dinaikkan. Jadi ketika ada proses yang sudah menunggu terlalu lama, prioritasnya lama kelamaan akan naik sampai akhirnya proses ini bisa dieksekusi. Lalu untuk queue fairness sendiri itu eh, sebuah proses akan dieksekusi sesuai dengan antrian. Jadi sistemnya mirip dengan first in first out.
Lalu yang terakhir yaitu ketika sebuah sistem itu tidak diatur dengan kebijakan prioritas yang tadi sudah disebutkan, yaitu dengan prioritas yang tidak tepat, maka akan terjadi starvation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan teman-teman udah mendengarkan nih penjelasan dari Lintang, apa itu dining, philosopher problem, dan juga apa aja sih masalah yang terjadi. Kalau teman-teman dengar, ada dua masalah utamanya. Yang pertama itu ada deadlock, dan yang kedua ada starvation. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, pada kali ini setidaknya ada tiga cara bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Cara yang pertama itu ada metode asimetrik, yang kedua itu ada resource hierarchy, dan yang ketiga itu metode Candi Misra. Kak Andre, kok aku belum pernah dengar apa itu? Kita dengerin bareng-bareng ya. Oke, jadi yang pertama itu ada metode asimetrik. Nah, kalau teman-teman lihat, asimetrik itu berasal dari dua kata, yaitu ada A yang berarti tidak dan simetrik yang berarti simetris. Jadi kalau kita gabungkan itu, tidak simetris. Nah, kalau teman-teman dengar juga penjelasan sebelumnya, si filsuf ini menggunakan sumpit, menggunakan tangan kiri. Jadi si filsuf satu pakai tangan kiri, filsuf dua pakai tangan kiri, filsuf tiga pakai tangan kiri, dan seterusnya. Karena semuanya pakai tangan kiri, itu dinamakan simetris. Nah, yang di tidak simetris ini, kita sedikit buat aturan untuk para filsufnya. Jadi, si filsuf ini, yang kita beri nomor nih, filsuf genap akan menggunakan tangan kanan, sedangkan yang ganjil menggunakan tangan kiri. Nah, kalau teman-teman lihat pada layar, asimetrik adalah solusi untuk mencegah deadlock yang dilakukan dengan memberi urutan yang berbeda pada setiap proses dalam meminta resource. Dalam hal ini, proses itu adalah si filsufnya dan resource adalah sendok atau garpu ataupun sumpit. Kandre, aku masih belum paham nih gimana sih mekanismenya. Jadi tenang aja, bakal akan dijelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada pseudocode. Jadi, kalau teman-teman lihat, sama aja seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi, mekanismenya itu akan mengambil filsuf dengan nomor genap akan mengambil sumpit atau sendok atau garpu dengan tangan kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Ini ada if E is even then pick up right chopstick, pick up left chopstick. Kalau enggak, kalau berarti kalau dia ganjil dia ngambil yang kiri dulu, baru yang kanan. Teman-teman juga dapat melihat di sini ada gambar yang mensimulasikan bagaimana mekanisme atau solusi ini berjalan. Kak Andre masih belum paham juga. Oke, tenang aja. Jadi di sini ada saya dan tim juga dan rekan dan teman-teman saya juga mengambil dari suatu website. Ini juga ada untuk mensimulasikan bagaimana mekanisme ini terjadi. Nah, teman-teman lihat ada algoritma asymmetric simulation type simulate pick up. Itu ada philosopher 0, 1, 2, 3, 4, ada time 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, saya akan menjelaskan lebih rinci. Tapi sebelum itu, saya izin untuk memberhentikan share screen terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan papan tulis ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi pada dasarnya, wait, sebelum itu aku tulis dulu ya di sini. Judulnya itu asimetri. Asimetri.
Nah, di solusi asimetrik ini ada aturan sama seperti sebelumnya. Kita anggap aja di sini proses itu sebagai filsuf dan resource itu sebagai chopsticknya. Nah, filsuf proses nol kita buat P0, P1, P2, P3, P3 dan juga P4. Kemudian kita buat aturannya nih untuk setiap prosesnya. Nah, untuk proses atau filsuf yang bernomor genap, dia itu harus kanan duluan. Jadi dia tuh harus ngambil kanan duluan, K itu kanan, baru kiri. Nah, untuk selanjutnya yang ganjil kiri duluan ya. Jadi di sini kiri dulu, kiri, baru kanan. Untuk selanjutnya juga filsus nomor 2 itu kanan dulu baru kiri. Yang ganjil kiri dulu, habis itu kanan. Dan yang terakhir itu ada kanan dan juga kiri. Oke, aku gambar mejanya terlebih dahulu. Ya, ini ada gambar. Kemudian ini adalah filsuf. Kita akan simulasikan. Bentar. Ini kita kasih label ini P0, ini P1, ini P2, ini P3, ini P4. Nah, di situ kita kasih g- sumpit. Ini sumpitnya ya. Hmm, hmm, Sumpitnya. Oke, ini aku kasih warna kuning. Oke, nah sesuai dengan peraturan tadi yang proses nol itu dia itu harus ngambil kanan terlebih dahulu. Nah, sebelah kanan P0 dia ini ya. Kita ambil P0. Su- Eh, maaf. Nah, ini dia. Dia ngambil yang ini. Nah, dia udah ngambil yang sebelah kanan. Peraturan selanjutnya dia harus ngambil yang sebelah kiri. Nah, karena si proses nol itu dia udah megang kanan sama kiri, nah udah memegang dua garpunya, dia itu bisa jalan. Kita tulis jalan, jalan. Nah, selanjutnya proses yang pertama, kalau kita lihat nih, proses yang pertama kali dia itu ngambil kiri, baru kanan. Coba ya, kita lihat. Ngambil kiri dulu, kemudian ngambil kanan. Tapi kalau kita lihat eh, sendoknya sendoknya itu sendok atau garpunya itu masih dipakai sama proses nol. Jadi P1 itu dia nggak bisa menggunakan garpu atau sendoknya. Jadi dia akan dalam kondisi menunggu. Menunggu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke proses yang kedua. Proses yang kedua itu genap. Jadi dia harus mengambil yang kanan dulu, baru yang kiri. Di kanan P2, yaitu ada sendok yang ini, dia itu kan sendoknya nggak atau garpunya nggak dipegang siapa-siapa. Jadi dia bisa ngambil dan habis kanan kiri. Dia ngambil yang kiri. Nah, karena si proses keduanya ini sudah memegang dua-dua sumpitnya, maka dia bisa jalan. Jalan. Oke, selanjutnya untuk proses yang ketiga. Proses yang ketiga nih, dia kiri dulu, baru kanan. Nih, dia kiri, kemudian kanan. Tapi yang kanan, yang sendok atau garpu sebelah kanan sedang dipakai oleh proses kedua. Jadi dia nggak bisa jalan dan masuk ke dalam proses menunggu. Menunggu. Nah, selanjutnya proses yang keempat nih. Yang proses keempat kanan dulu, kemudian kiri. Nah, kalau teman-teman lihat yang sendoknya ini kosong kan, jadi dia
bisa ngambil, tapi sendok yang bagian ini masih dipakai sama proses yang ke-0. Jadi CP4 ini harus tetap menunggu juga. Menunggu. Nah, gitu teman-teman. Lalu gimana sih caranya biar P1, P3 sama P4 ini jalan? Caranya simple aja. Jadi kita harus menunggu P0 sama P2 ini selesai menjalankan prosesnya dan menurunkan sendoknya. Nah, kalau dia udah menurunkan sendoknya, berarti otomatis si P1 ini bisa ngambil sendok yang ini dan juga bisa ngambil sendok yang ini. Kemudian proses yang ketiga juga bisa ngambil proses yang ini dan juga bisa ngambil proses uh, maksud saya resource atau garpu yang ini. Nah, itu kalau sekali jalan selesai. Lalu bagaimana sih kalau prosesnya ini ganti-gantian nih? Jadi proses 0, proses 1, proses 0, proses 2, proses 1, proses 3. Jadi jalannya itu P0, P2, P1, P3. Nah, itu ada suatu kondisi di mana bisa saja menyebabkan kondisi di mana yang jalan itu cuman proses P0, P2, P1, P3, P0, P2, P1, P3, dan seterusnya. Yang menyebabkan proses 4 ini nggak jalan-jalan. Nah, kalau kita analogikan, cara menyelesaikannya kayak misalnya ada seorang pelayan. Nah, jadi si pelayannya ini kayak nyuruh P0, P1, P2, P3-nya ini untuk berhenti sejenak. Kalian nggak usah makan dulu ya. Ini ada yang kelaparan. Kita prioritasin yang kelaparan dulu. Dengan begitu, P4 yang kelaparan bisa menjalankan prosesnya. Nah, dengan begitu tidak ada yang kelaparan dan juga tidak ada yang mengalami deadlock. Nah, tadi kan udah kita bahas cara yang pertama, yaitu menggunakan asimetrik. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara kita yang kedua. Bentar ya. Oke. Next. Nah, cara yang kedua itu kita menggunakan resource hierarchy. Apa tuh Kak resource hierarchy? Jadi sesuai namanya resource hierarchy. Kalau teman-teman melihat pada layar, resource hierarchy adalah cara mencegah deadlock dengan memberi nomor unik ke setiap resource yang ada. Lalu semua proses mengikuti aturan pengambilan resource berdasarkan nomor. Nah, yang asimetrik itu kan kita fokusnya ke si filsuf atau ke prosesnya. Sedangkan di resource hierarchy ini, kita lebih fokus ke penggunaan sendok, garpu, atau resource-nya. Nah, teman-teman dapat melihat, ini ya, ada pseudocode-nya, teman-teman dapat melihat, fokusnya if left chopstick ID kurang dari right chopstick ID, pick up left chopstick, kemudian pick up right chopstick, eat, put down left chopstick, put down right chopstick. Kalau else, pick up right chopstick, pick up left chopstick, kemudian eat, put down right chopstick, put down left chopstick. Nah, kalau teman-teman pasti nggak bakal paham kalau lihat langsung dari pseudocode-nya. Nah, ini juga ada simulasinya, teman-teman dapat melihat. Nah, ini ada simulasinya sama seperti sebelumnya, saya dan rekan-rekan mengambilnya dari sebuah website. Ini ada teman-teman dapat melihat algoritma hierarki, simulation type, simulate pick up. Kemudian ada philosopher 0, 1, 2, 3, 4, times 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi untuk memahami bagaimana mekanismenya akan dijelaskan pada kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk stop share screen terlebih dahulu. Oke, ini whiteboard, new whiteboard, use whiteboard classic. Oke, sudah Pak, sudah kelihatan ya. Jadi aku tulis namanya dulu, resource hierarchy. Nah, sama seperti sebelumnya, ada dua komponen, yaitu ada proses yang kita ibaratkan sebagai filsuf dan juga resource yang kita ibaratkan sebagai garpu.
kita ngomong garpu aja. Jadi ini ada proses atau filsuf. Ini ada P0, P1, P2, P3, P4. Ini ada aturan ngambilnya. Nah, di resource hierarchy ini aturan mainnya itu si filsuf ini harus ngambil nomor yang paling rendah dulu, baru yang lebih tinggi. Jadi, si filsuf nol ini harus ngambil sendok yang bernomor 0, baru satu. Kemudian filsuf satu harus ngambil satu dulu, baru yang nomor 2. Filsuf 2 harus ngambil yang nomor 2 dulu, baru nomor 3. Kemudian filsuf 3 harus ngambil nomor 3 dulu, baru 4. Sedangkan filsuf 4 bagaimana? Ingat aturannya harus ngambil yang nomor paling kecil terlebih dahulu. Jadi dia harus ngambil 0 dulu, baru ngambil nomor 4. Nah, kalau kita gambarkan akan seperti ini. Ini mejanya, dan ini kita buat filsufnya. Filsuf 1. Ini kita buat P0. Ini P1. Ini P2. Ini P3. Dan ini P4. Kemudian ini ada sendoknya. Ini sendok atau garpu ya. Ya. Nah, kita beri nomor nih dia. Jadi kita kasih nomor ini garpu yang pertama, ini garpu yang kedua, ini garpu yang ketiga, ini garpu yang keempat, ini garpu yang kelima. Oke, nah jadi di peraturannya itu kan dia harus ngambil yang kecil nomor kecil terlebih dahulu dari proses yang ke nol. Jadi dia harus ngambil yang nomor kecil ya teman-teman. Jadi ini ada dia ngambil yang garpu 0 terlebih dahulu, dia ngambil, kemudian garpu yang nomor 1, itu sesuai aturannya. Karena dia bisa ngambil dua-duanya, jadi dia bisa jalan. Kita kasih status jalan. Oke. Nah, selanjutnya yang proses yang pertama, dia aturannya apa? Harus ngambil sendok yang pertama dulu, baru yang kedua. Nah, kalau kita lihat proses satu, apakah dia bisa ngambil? Tentu saja nggak bisa ya teman-teman, karena sendok satunya atau garpu satunya masih dipakai oleh P0. Jadi dia nggak bisa jalan, jadi kita kasih status, yaitu waiting, menunggu gitu. Nah, selanjutnya proses yang kedua nih. Proses yang kedua dia harus ngambil garpu nomor 2, kemudian garpu nomor 3. Kita lihat di garpunya itu, di garpu nomor 2-nya itu lagi kosong, nggak dipakai siapa-siapa. Jadi dia bisa ngambil. Dan garpu yang nomor 3 sesuai peraturan, 2 dulu baru 3 ya. Jadi dia bisa ngambil. Dan dia bisa jalan. Nah, selanjutnya proses yang ketiga nih, proses yang keempat maksud saya. Jadi peraturannya 3 dulu, baru 4. Nah, kalau teman-teman lihat yang 3 ini, apakah dia bisa jalan? Enggak ya, karena masih dipegang oleh proses yang kedua. Jadi dia dalam status waiting atau menunggu. Nah, selanjutnya proses yang kelima atau P4. Peraturannya dia harus ngambil 0 dulu, baru yang ngambil 4. Kalau kita lihat, yang sendok nolnya itu masih dipegang oleh P0, jadi dia nggak bisa jalan. Jadi dia juga proses menunggu atau waiting. Jadi jalannya itu kita harus nunggu P0 sama P2 dulu jalan, baru selesai ya. Ini jadi P0 dulu, kemudian P2 jalan. Nah, kalau mereka udah selesai, mereka nih melepaskan nih sendok-sendoknya. Jadi ya setelah melepaskan sendok-sendoknya, si P1 ini bisa jalan karena satunya udah dilepas. Jadi dia bisa ngambil yang sendok nomor 1, dia bisa ngambil sendok yang nomor 2. Begitu juga dengan sendok nomor
4. Yang P3 dia bisa ngambil yang nomor 3 sama yang nomor 4. Nah, setelah selesai P1 sama P3-nya selesai, dia naruh lagi nih sendoknya. Kemudian si P4 ini baru bisa makan. Nah, itu kalau kondisi di mana prosesnya sekali jalan langsung selesai. Gimana kalau prosesnya ganti-gantian? P0, P1, P0, P2 jalan sebagian, terus ganti lagi, terus ganti lagi. Nah, itu gimana? Sama seperti kasus sebelumnya, yang mengakibatkan di mana ada suatu kondisi di mana P0, P1, P2, dan juga P3 dia itu akan jalan bergantian terus-menerus, sehingga yang membuat P4-nya itu kelaparan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita analogikan juga ada seorang pelayan yang datang. Ini ada pelayan yang ngomong, P0, P1, P2, P3, stop dulu ya makannya, ada nih P4 yang kelaparan. Jadi kita prioritasin yang P4 dulu. Yang P4 dulu. Nah, setelah dia ngomong itu, si P4 akan menggunakan resource yang ada, yaitu garpu yang ke-0 dan juga garpu yang keempat, dan akan berulang-ulang terus sampai prosesnya selesai. Begitu teman-teman. Sejauh ini kita sudah mengetahui ada dua cara. Yang pertama asimetrik, dan yang kedua itu ada resource hierarchy. Nah, yang ketiga itu adalah Candi Misra yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Sebentar, aku stop share screen terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita ada solusi yang terakhir atau solusi yang ketiga tadi yaitu solusi Candi Misra Solution. Jadi di solusi ini tadi kalau kita tadi udah belajar yang ada yang dinomorin lah dinding kiri dan kanan tadi, kalau di Candi Misra ini dia hanya menggunakan dua satu saja nih pada setiap sumpitnya ya, yaitu clean and dirty, yang berarti bersih ataupun kotor. Di mana sumpit ini tuh hanya akan dikirim ke tetangganya ketika statusnya itu dirty atau kotor. Nah, kenapa kok harus pas statusnya dirty? Nah, karena pemegangnya itu kalau misalnya dia dirty, berarti dia sudah tidak membutuhkannya lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya statusnya dia itu masih clean, maka dia masih membutuhkannya gitu. Jadi jangan dikirim ke temannya yang lain gitu. Sehingga nanti dengan dua status ini tuh tidak akan membentuk siklus penantian. Dan dengan aturan yang sangat sederhana ini tuh setiap proses tuh bisa berjalan secara independen tanpa ada koordinasi dari pusat, namun tetap aman dan juga adil. Oke, next. Oke, di sini ya, di sini ada pseudocode-nya dan simulation-nya sendiri. Aku akan jelasin dari pseudocode-nya sendiri, di mana pada tulisan each philosopher sampai if dan else itu adalah tahap inisialisasinya sendiri, di mana di situ sumpit atau aku nulisnya fork ya, tapi sama aja, dibagi oleh dua filsuf yang di situ adalah filsuf FIJ. Nah, si sumpitnya nanti itu akan diberikan kepada filsuf yang nomor indeksnya lebih kecil. Jadi kalau misalnya I lebih kecil ya berarti akan dikasih kepada I dan sebaliknya gitu. Dan ingat ya, semua sumpitnya ini tuh akan dimulai dalam kondisi yang kotor. Jadi ini memastikan tidak ada konflik pemilik awalnya itu siapa. Selanjutnya sendiri itu ada while true, di mana ini tuh akan berjalan berulang, dan kemudian si filsuf tuh akan think atau berpikir. Yang dia pikirkan tuh adalah jika ketika ingin makan, dia itu harus memeriksa sumpit yang belum ia pegang dan mengirim request ke tangganya. Kan dia belum pegang, maka dia akan ngirim request ke tetangga lainnya. Kalau setelah itu, dia akan menunggu sampai semua sumpit yang dia perlukan sendiri itu diterima. Dan ketika sumpitnya semua udah lengkap, maka dia akan makan, yaitu ada tulisan eat. Terus, jika sudah selesai makan sendiri itu, maka semua sumpit yang dia pegang tuh akan ditandai sebagai kotor kembali. Nah, terus jika ada tetangga yang sebelumnya meminta sumpit tersebut, dia akan mengirimkannya dalam kondisi clean. Oke, untuk simulasinya sendiri di situ, mungkin aku nggak perlu gambar ya,
tapi di sini ada 5 filsuf yang aku tandai sebagai P1 sampai P5 itu, yang dimana ya tentunya mereka duduk melingkar dan saling berbagi sumpit ini. Nah, sumpit ini tuh ditandai sebagai F12, F23, dan yang lainnya itu ya guys. Dan semuanya ini bersatu dirty di awalnya. Nah, contoh situasi yang ditunjukkan di sini tuh pada diagram ketika P3 ingin makan dan membutuhkan sumpit F23 itu. Nah, kan dia P3-nya tidak punya gitu ya, maka dia akan mengirimkan request kepada si P2 ini. Dan pada saat menerima permintaan, maka P2 ini akan mengecek sumpitnya. Ini statusnya lagi apa sih? Dan pas kita lihat ternyata F23 itu karena ini awal ya, maka dia akan kotor. Jadi P2 itu akan mengirimkan sumpitnya kepada P3. Dan ini digambarkan dengan panah itu ya. Panah permintaan itu yang titik-titik itu dari P3 ke P2 dan panah pengirimannya itu dari P2 ke P3-nya. Nah, dengan proses ini nanti itu memastikan kalau sumpitnya itu akan selalu bergerak mengikuti aluran bersih dan yang sudah dipakai tadi itu. Dan setelah makannya, nanti filsuf yang paling terakhir sendiri, yang D5, itu akan menggunakan akan menandai sumpitnya itu sebagai kotor lagi karena ya udah dia pakai kan tadi sehingga siap dikirim kalau misalnya ada yang meminta lainnya gitu. Oke, mungkin boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulannya sendiri ya. Dari semua masalah-masalah yang ada di dining philosopher sendiri ini tuh, yang tentunya masalah utama dari awal tadi itu adalah deadlock, di mana ketika seluruh proses itu saling menunggu sehingga sistemnya itu berhenti total. Dan juga masalah starvation ketika ada proses yang tidak pernah mendapatkan giliran untuk makan. Jadi pendekatan atau solusinya sendiri tadi ada 3 ya, yaitu asymmetric solution, di mana dia itu harus mengubah urutan pengambilan sumpit untuk menghindari siklus penantian. Yang kedua, resource hierarchy solution itu yang di mana dia akan memberikan nomor pada setiap sumber dayanya tadi dan mewajibkan proses tersebut untuk mengambil sumber daya berdasarkan urutan yang naik. Dan yang terakhir tadi, Chandra Mixra solution, di mana solusi ini itu akan berbasis komunikasi dan satu sumpit yaitu bersih dan kotor sehingga pendekatan ini tidak membutuhkan koordinasi pusat dan terbukti efektif untuk mencegah deadlock sekaligus juga starvation. Selanjutnya, oke, di sini ada referensi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint bagian dining dan philosopher tersebut ya guys. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Oke guys, jadi kita udah sampai di akhir video nih teman-teman. Nah, kami juga meminta maaf kepada Pak Badrus dan juga kepada teman-teman sekalian apabila apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak sesuai dengan hati Pak Badrus ataupun teman-teman. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Badrus yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, saya Andre Benedik Simangunsong, perwakilan dari teman-teman, pamit mengucapkan terima kasih dan undur diri. Terima kasih.